Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi juga buat yang ada di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti ibadah ini pada hari yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita bangun diri, kita akan pujian ini. Ajarku Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Ajarku bersyukur keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan mendekat padamu. Ajarku Tuhan, mendekat padamu. Ajarku bersujud menyembahmu.
padamu. Sekali lagi ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan, dekat padamu. Saya minta dengan hormat Bapak Yonatan pimpin kita dalam doa pembuka. Haleluya. 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 Inilah yang menjadi pengakuan dan kerinduan kami pagi ini Tuhan. Agar kami senantiasa dekat kepada Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, dengan kami dekat kepada Engkau, kami boleh merasakan kekuatan daripada Engkau. Pertolongan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menolong kami. Terbukti pagi ini Tuhan, 1 minggu sudah kami lewati. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini kalau kami ada di rumah-Mu Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Namun kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan menyenangkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami setiap pribadi demi pribadi yang datang pagi hari ini Tuhan. Jika kami datang tidak seperti kami kembali pulang ke rumah kami. Tapi kami pulang dengan membawa kemenangan. Kami pulang dengan membawa kesembuhan. Kami pulang dengan membawa mujizat kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Kami tahu Tuhan, hanya kekuatan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang bertugas pagi hari ini, worship leader, backup singer, pemain musik, bahkan aser dan hamba-Mu yang khususnya melayani firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Satukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh rasakan hadirat-Mu bekerja dengan luar biasa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan menikmati Tuhan pada pagi hari ini melalui pujian kita dan kita akan menerima berkatnya melalui firman Tuhan. Aku mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalan-Mu yang sukar ini, aku mengasihi Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan nama-Mu, ku mau menyenangkan
berdiri. Kita puji Dia. Pengharapanku hanya Yesus saja. Oh, Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus, Dia harapan. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon sabar dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Yesus harapan jiwaku. Ya, satu-satunya harapan kita. Yesus melepas dosaku. Dia pohon sabar dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita teruskan dengan pujian. Hale hale. Haleluya, haleluya. Hale 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 hale. Haleluya, haleluya. Hale hale. Hale 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 hale. Haleluya, haleluya. Hale 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 hale. Haleluya, haleluya. Mari semua mengingat Tuhan pencipta kita yang maha kuasa. Mari semua memuji Tuhan pencipta alam semesta. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. 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 Mari semua. Mari semua mengingat Tuhan pencipta kita yang maha kuasa. Mari
Haleluya. Haleluya. Dia adalah pengharapan kita. Dia juga perlindungan kita. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Hey! Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku. Sekali lagi, mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Amin. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Hey! Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Dada dan tongkatnya selalu menghiburku. Hey! Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Sekali lagi. Yesus adalah tempat aku berteduh. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita beri kesempatan kepada Ibu Sari. Puji Tuhan, perjalanan di dunia mama saya sudah selesai dan sudah kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal 2 kemarin. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Gembala Melani Awondatu dan Bapak Revi Awondatu, Bapak Roy, Bapak Pendeta Ruben, Bapak Pendeta Hendrik Kawu, dan Wakil Gembala Bapak Luki. Dan jemaat AMS yang sudah hadir pada misa penghiburan, misa tutup peti, dan misa di krematorium. Sekiranya Tuhan Yesus membalas kebaikan saudara-saudara. Amin. Kita lanjutkan pujian. Tak pernah kecewa, karena mengikuti Yesus tidak akan kecewa. Haleluya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua.
sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Sekali lagi, tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Sekali lagi, tak pernah kecewa, amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya, tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema jagalah hati. Mari kita minta kepada Tuhan untuk menguasai hati kita, untuk senantiasa hati kita bertaut kepada Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan. Beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk mengasihi-Mu, beriku hati
Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kalau Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Melawat kami pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Tibalah saat ya Tuhan, Kau berfirman lewat hamba-Mu yang telah Kau sediakan, Bapak Revi Awandatu ya Tuhan. Beri dia kekuatan dari Engkau ya Bapa. Dan kami terlalu yakin Bapa, Engkau akan memberkati kami semua, pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami berdoa dan kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih karunia, dan terlebih Tuhan, beri kami semua damai sejahtera, sukacita yang dari Engkau ya Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, biar Roh-Mu berkuasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu kedua, minggu yang kayaknya saya jarang atau belum pernah datang, tapi karena minggu ketiga saya berhalangan, kita ketemu di minggu kedua. Banyak berita yang menyenangkan, seperti kemarin kita baru baptis 4 orang yang terima Tuhan, dan salah satunya jiwa yang benar-benar baru terima Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh menjadi bagian dalam ibadah baptisan kemarin. Cuman kita juga dengar ada berita yang sedih, yaitu kakaknya saudara Rats juga meninggal. Dan juga ibu dari Bu Sari yang tadi juga meninggal minggu lalu, tapi kita percaya kematian semua orang yang sudah di dalam Tuhan berharga di matanya ya. Oleh karena itu saudara, karena kita masih dalam tema yang sama, jagalah hati, mari kita buka satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-28. Sebelum kita buka, saya kasih tahu ayatnya. Kita sudah belajar bahwa hati menurut firman Tuhan di pasal 4 adalah sesuatu yang harus dijaga. Dan sesuatu yang harus dijaga itu biasanya adalah sesuatu yang berharga atau yang berbahaya. Ya. Kita sudah belajar berharga seperti apa sampai kita harus jaga, tapi hati juga berbahaya. Makanya semua tempat yang berbahaya seperti penjara atau pembangkit listrik tenaga nuklir, itu semua dijaga dengan ketat, dengan baik. Kenapa? Karena bisa mencelakakan orang-orang yang ada di dekatnya. Ya. Jadi hati kita akan lihat kenapa kita harus jaga, karena rupanya dalam Amsal 28 ayat yang ke-26, coba. Sudah ada di depan, saya akan baca. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Satu kalimat yang sangat keras yang ditulis oleh penulis Amsal. Kalau di dalam bahasa Inggris, he who trusts in his own heart is a fool, orang bodoh. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada di dalam diri kita dan kita percaya itu disebut bodoh. Malah terjemahan Indonesia disebut bebal. Bebal apa? Lebih dari bodoh. Orang bebal adalah orang yang sudah pernah melakukan kesalahan, kebodohan, 1 kali, 2 kali, ditegur, diberitahu, masih nggak hilang itu kebodohannya. Diulang-ulang terus. Artinya apa? Hati
hati yang sudah disebut salah untuk dipercaya, masih kita tetap percaya. Masih kita tetap ikutin apa yang dia bilang, apa yang dia katakan. Dan disebut bodoh atau bebal. Ada orang bilang kalau kita percaya hati, itu seperti orang yang membuang jangkar bukan ke laut, tapi membuang jangkar di dalam perahunya sendiri. Dia lempar itu jangkar jatuh di dalam perahunya sendiri. Artinya apa? Perahu itu tidak pernah berhenti. Perahu itu tidak terpaut kepada sesuatu yang kuat. Perahu itu tetap terombang-ambing ke satu arah yang tidak jelas. Tapi itulah hati. Kalau saudara salah percaya, salah menempatkan kepercayaan saudara, bukan kepada apa yang harus saudara percaya, tapi kepada hati saudara. Itu seperti kita buang jangkar, kita seperti yakin bahwa oh ini aku kokoh, aku tidak tergoyahkan, aku tidak terbawa kemana-mana. Padahal kapal kehidupan kita, hidup pribadi kita, makin lama makin hanyut. Makin terbawa itu gelombang laut kehidupan. Makin lama makin jauh dari tempat di mana Tuhan inginkan saudara berada. Dan kita tidak sadar. Itu jahatnya hati. Bagaimana hati bisa menipu? Saudara tahu arti kata percaya? Coba kalau boleh balik lagi ke bahasa Indonesia. Percaya. Percaya adalah satu tindakan di mana kita menyerahkan seluruh yang ada di dalam kehidupan kita. Ingat ya, mau pikiran, mau hati, mau fisik, seluruh hidup kita, kita percayakan kepada sesuatu itu. Tapi Ref, kalau hati kita sendiri nggak bisa dipercaya, kita mau percaya siapa? Memang kita susah. Ada orang bilang, jangan percaya sama orang lain sekalipun. Pepatah bilang, percaya sama dirimu sendiri. Pernah dengar kan? Ya. Tapi Alkitab bilang, boro-boro percaya sama dirimu sendiri. Percaya sama hati lu sendiri aja bodoh. Tapi kita nggak bisa hidup di dalam dunia tanpa kita percaya kepada apapun. Saat kita masuk ke dalam lift, kita sudah mempercayakan hidup kita ada di dalam lift. Lift akan membawa kita ke tingkat di mana tombol yang kita pencet. Saat kita naik mobil, saudara naik mobil, disetirin sama supir, kita sudah mempercayakan hidup kita ke tangan supir tersebut. Saat kita simpan uang di bank, kita sudah mempercayakan. Artinya apa? Tidak bisa lepas kita hidup dari mempercayakan hidup kita ke banyak hal. Tapi firman Tuhan dibilang, siapa percaya kepada hatinya sendiri, bukan kepada hati orang lain. Hatinya sendiri adalah bodoh, adalah bebal. Ada orang yang bilang, aduh ini ada satu kapten kapal, akhirnya dia sampai ke satu daratan. Dan dia bilang, aduh ini kita lama, ini kita telat sampai ke pelabuhan ini. Kenapa? Karena kompas kita rusak ternyata. Dan kita selama ini percaya bahwa kompas ini benar. Ternyata kompas ini sudah salah. Tapi begitu, seperti yang saya bilang. Sudah tahu salah hati kita, masih aja kita percaya, kita dengar hati kita sendiri bicara. Dan sekali lagi dibilang, orang bebal siapa yang percaya kepada hatinya sendiri. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Hidup dengan bijak, mencari kebijakan bukan dari hatinya. Tapi mencari kebijakan dari firman Tuhan, dari kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan tidak pernah salah, betul? Kata-kata kita, hati kita bisa salah, sering salah. Cuman karena kebebalan kita tidak mau terima. Kita anggap bukan hati kita yang salah. Lingkungan yang salah. Orang itu yang salah.
Gua udah benar, gua udah ambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman gua. Berdasarkan pengetahuanku. Tapi kalau saudara tahu firman Tuhan dulu waktu masih zaman perkamen-perkamen dalam lembaran-lembaran yang digulung, itu kan tidak ada ayat ya. Jadi kalau kita mundur sedikit ke ayat 25, siapa percaya kepada Tuhan diberi apa saudara? Kelimpahan. Itu nyambung ke ayat berikutnya. Tapi siapa yang percaya kepada dirinya sendiri itu bebal. Udah jelas Tuhan yang harus kita percaya lebih daripada hati kita yang harus kita percaya. Tapi ini kita tuh kadang suka masih tetap keras kepala, ya. Udah tahu salah, masih tetap diikutin kata hati kita, bukan kata firman Tuhan. Kadang ditegur di gereja, ini hati masih berontak. Hati masih tidak terima. Dia pikir enggak gitu. Itu bukan buatku, itu buat dia. Buat orang yang sebelah kiri, kanan, depan, belakangku, tapi bukan buat aku. Itu hati yang sudah menipu kita sendiri selama ini. Dan terus kita percaya. Makanya ada satu ayat di dalam Amsal 9 ayat yang ketiga. Amsal 19. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Ya, yang tadi kita bilang siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bodoh. Kita udah percaya kepada hati kita, terus kita tersesat karena kita ikutin hati kita. Yang dimarahin siapa? Tuhan. Berapa banyak, berapa sering kita seperti itu. Kita udah keikutin hati kita, ternyata salah, nggak mau terima. Ego kita terlalu besar untuk mengakui bahwa kita salah karena keputusan dari hati yang kita selalu ikuti dan kita dengar. Begitu menyesatkan, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kenapa? Karena hati itu menipu. Hati tidak pernah terima untuk disalahkan. Hati selalu mencari yang bisa disalahkan. Dan hati tidak pernah salah. Itu orang yang masih memiliki hati yang keras. Hati yang lama. Berapa kali kita pernah marah sama Tuhan? Ya mungkin saya juga sendiri pernah marah. Tapi kalau saya ingat sekarang, saya marah karena saya sendiri yang bodoh. Kenapa saya bodoh? Karena saya terlalu ikutin kata hati saya. Kamu tidak pantas loh. Kamu tidak boleh lo menerima ini semua. Kamu tidak bisa lo diperlakukan sama orang seperti ini, seperti itu. Loh. Dan saudara, kalau misalnya kita masih juga keras, masih kita tidak mau berubah. Setelah kita bebal, terus kita salah jalan sesat dan kita masih menyalahkan Tuhan untuk itu semua. Coba Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tapi orang yang apa saudara? Mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Udah bodoh percaya kepada diri sendiri. Dan kebodohannya menyebabkan dia tersesat. Habis tersesat dia marah sama Tuhan. Ditegur sama temannya. Tuhan mah gak pernah salah. Lu yang salah, kenapa jadi marahin Tuhan? Keras di hatinya. Maaf. Nggak mau terima. Malapetaka yang datang. Kesulitan. Udah gitu apa? Makin susah, makin jauh hidupnya dari Tuhan. Mungkin secara fisik, ada dia di kebaktian. Tapi manusia rohaninya, hati yang baru itu yang katanya Tuhan kasih itu,
Enggak ada. Hati ini bahaya, saudara. Makanya disebut harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Bukan saja minggu lalu kita berharga. Minggu lalu kita belajar karena hati berharga sebab ada firman. Atau kita melihat Tuhan, menghargai Tuhan sebagai timbunan emas kita. Tapi ini juga harus kita jaga karena hati ini menipu. Minggu lalu kita belajar dosa yang pertama Hawa dan lalu yang kedua Kain. Dua-duanya dari hati. Tapi itu dosa yang pertama yang ada di bumi. Ada orang bilang dosa yang pertama dilakukan dalam kehidupan adalah apa yang terjadi oleh Lucifer. Tapi kalau kita nggak akan perlu baca. Tapi saat Lucifer dia berkata, aku ingin, aku akan, aku ingin. Itu dalam hati. Bukan keluar dari mulut. Ini yang kita harus waspada. Saat apa yang ada di dalam hati kita, aku ingin, aku akan, berlawanan dengan keinginan Tuhan, itu udah dosa, udah salah. Dan akhirnya apa? Tuhan buang itu Lucifer, jatuh ke bumi. Coba sekarang kita lihat Yeremia 17. Kenapa ini disebut bodoh yang percaya kepada hatinya? Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati. Disebut lebih licik daripada semua, daripada segala sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Segala sesuatu. Bukan orang lain saja. Segala sesuatu termasuk apa? Termasuk, mungkin saya berani bilang termasuk iblis juga. Iblis, setan juga. Saudara mungkin kuat digoda oleh iblis. Tapi ditipu sama hati berapa kali? Nganggap diri benar. Nggak salah. Itu udah hati saudara yang main itu. Hati saudara yang menipu. Betapa liciknya hati. Licik. Dalam bahasa Inggris deceitful. Menipu. Misleading. Misleading itu mengarahkan ke jalan yang salah. Seperti benar. Kan ada ayatnya banyak jalan yang orang sangka lurus. Padahal akhirnya membawa kepada kebinasaan. Ada ayat juga bilang, setiap jalan manusia adalah benar menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhan yang menguji hati. Ini yang selalu harus kita waspadai, saudara. Hati ini, jangan semua apa yang keluar dari hati. Oh, gini. Saya si Ref. Kalau Tuhan, kalau di dalam hati saya ada damai sejahtera, itu artinya Tuhan setuju. Tuhan, apa yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernah dengar kan? Ya. Oh kalau damai itu pasti sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak tenang, itu artinya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi ingat, Yunus pun yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Disuruh pergi ke utara, dia pergi ke selatan. Disuruh pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Waktu dia naik kapal, tidur tuh di bawah. Papa saya bilang dulu, orang yang bisa tidur itu orang yang penuh damai. Dia berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi dia bisa tetap tidur. Jadi hati-hati sekali dengan yang namanya hati. Jangan pernah merasa bisa mengontrol yang namanya hati tanpa kekuatan dari Roh Kudus atau dari Tuhan. Kalau Tuhan sendiri bilang hati ini licik, percaya. Hatimu sendiri ya, bukan hati si papa, si mama, si suami, si istri, si anak. Hatimu sendiri. Jangan tunjuk, yang sebelah gue sih gue tahu licik nih orangnya nih.
Berapa kali minjem duit bilang buat ini, buat itu, ternyata dia pakai buat usaha, terus gagal, salah. Dia pinjam lagi ke yang lain, tutupin, gagal lagi, salah lagi. Licik tuh orangnya. Hati yang licik dalam bahasa Ibrani aslinya, selain dia mengarahkan ke arah yang salah, seperti benar tapi salah, misleading, itu juga artinya adalah bengkok, tidak lurus. Hati, betapa bengkoknya hati. Dan juga disebut dalam satu kata Ibrani yang sama, itu mengandung pengertian sudah tercemar. Seperti udara Jakarta yang katanya sekarang sedang tercemar. Seperti itu hati kita, sudah tercemar. Sudah menipu, mengarahkan ke arah yang salah, sudah bengkok, sudah juga tercemar. Dan kita masih suka senang mendengarkan suara hati kita sendiri dibanding suara hati Tuhan. Ini suara hati Tuhan. Dan dia bilang, hatimu ini hati yang menipu, hati yang bengkok, hati yang sudah tercemar. Oleh karena itu mesti baik-baik itu kita waspadai, kita jaga itu hati. Jangan sampai apa? Jangan sampai mengontrol. Saudara, kalau saudara percaya kepada sesuatu, saudara memberikan semua hidup saudara kepada sesuatu itu. Saudara percaya kepada suami, saudara percaya kepada istri, saudara percaya kepada pasangan yang akan saudara nikahi. Saudara percaya kepada bisnis, saudara percaya kepada pekerjaan, karir saudara. Itu artinya apa? Saudara sudah menyerahkan semuanya kepada apa yang saudara percaya. Puji Tuhan, kalau apa yang saudara percaya itu memang betul bisa dipercaya. Tapi kalau hati, bukan saya yang bilang. Bodoh kalau kamu percaya. Karena apa? Karena licik. Ya? Karena sudah bengkok, sudah tercemar, dan sudah menipu. Dan lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Kalau dalam bahasa Inggris, coba boleh lihat. Bukan membatu, tapi desperately wicked. Kalau saudara yang ngerti bahasa Inggris, aduh, desperately wicked. Apa ini, Rehan? Apa artinya? Jahatnya udah gak ketulungan. Desperately udah gak ketulungan. Kalau orang udah gak ada obatnya. Ada orang bilang udah gak, kalau si Next Carlos bilang udah gak ada obatnya tuh enak banget. Tapi ini hati ini jahatnya udah gak ada obatnya. Malah dalam kata aslinya itu sakit parah, tidak bisa disembuhkan dan menjadi bencana. Untuk siapa? Untuk kita. Ini saya masih ngomong ini, gimana jahatnya hati. Dan sekarang saya mau kita lihat satu satu foto yang saya tadi sudah berikan ke bagian multimedia, tolong. Nah, ini foto-foto yang saya ambil dari TikTok. Nah, kita baca ya. Saya tahu ada beberapa mungkin yang sudah pernah. Seorang pria lupa men-setting HP ke mode silent dan HP-nya berdering keras sekali di gereja saat pendeta sedang berkhotbah. Pendeta mengomelinya dari atas mimbar. Seusai ibadah, para worshiper, pelayan altar, menegurnya karena telah menginterupsi khotbah. Teman-teman dan kenalan jemaat menggelengkan kepala jengkel padanya. Sejak itu, nah saudara perhatikan ya, sang pria, lelaki tersebut tidak pernah menginjakkan kakinya lagi ke gereja tersebut. Oke. Satu sore pria yang sama melangkah ke bar. Ketika meletakkan gelas di meja, tiba-tiba tak sengaja tangannya menyenggol jatuh sebuah botol minuman lain dan memercik pada beberapa orang di sana air botolnya. Orang yang terkena percikan minum langsung bergegas menghampiri lelaki tersebut. Pria itu menutup matanya dan refleks mengangkat tangan ke atas dengan bahu.
bersiap menerima omelan ataupun pukulan di wajah. Alih-alih memarahi atau memukul, mereka malah menanyai, apakah dia terluka karena pecahan botol kaca. Pelayan mendekat ramah, mohon maaf dan memberikan serbet untuknya. Seorang pembersih dengan segera mengepel lantai sampai bekas botol dan minuman yang ditumpahkannya tak terlihat sama sekali. Manajer bar tersebut menawarkan minuman gratis dan memeluknya dengan hangat sembari berkata, jangan khawatir bro, siapa sih yang gak pernah melakukan kesalahan? Sejak itu sang pria tidak pernah berhenti datang ke bar tersebut. Ini nilai moralnya katanya. Sometimes our attitude as believers drives soul to hell. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Terkadang sikap kita sebagai orang percaya malah mendorong jiwa ke neraka. Ini pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang di sini benar, setuju. Kadang gereja terlalu menghakimi dan dunia menerima katanya. Dan kita salah. Kita tidak boleh begitu. Itu hati saudara yang sedang menipu. Ini cerita yang begini tuh banyak. Cerita apa? Orang yang sudah salah ditegur tidak mau, tidak terima. Dan apa dikatakan? Orang itu sudah tidak ke gereja bukan karena ditentukan karena dia terima di bar, tapi karena sudah ditegur dulu katanya. Dan orang itu tidak pernah datang ke gereja sama sekali. Langsung dibandingkannya dengan bar. Di mana di bar saat dia melakukan kesalahan, dia diterima, dia tidak pernah dihakimi apa katanya. Saudara, kalau saya pribadi, saya nggak tahu saudara. Saya lebih baik ditegur dalam gereja daripada dipuji-puji dalam bar. Bukankah ada ayat yang bilang teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi? Di gereja kita untuk membawa apa? Untuk membawa perjalanan iman kita sampai kepada akhir. Akhir itu apa? Keselamatan di dalam Kristus Yesus, tinggal bersama dalam kekekalan dengan Bapa di sorga. Dan itu tidak gampang. Ada kalanya kita salah, betul. Tapi kalau lu salah, terima dong ditegur. Tapi hati tidak pernah begitu. Kalau hati orang tersebut mungkin akan bilang, oh boleh ditegur, tapi nggak gitu dong caranya. Bener nggak? Bener kan? Nggak gitu dong caranya. Masa dari mimbar? Lo kan pendeta lagi khotbah. Nah lu punya handphone juga bunyi waktu dia khotbah. Apa salahnya dia tegur lo kok tidak khotbah? Terus orang lain, ya lu punya handphone ganggu orang lain. Terus lu nggak mau ditegur. Itu hati itu yang main saudara. Dan saat saudara bilang, jangan gitu caranya. Saudara lebih percaya hati saudara daripada teguran dari Tuhan melalui pendeta atau teman-teman saudara. Cerita yang gini banyak. Dan ini dijadikan pembenaran bahwa tidak boleh ditegur kalau orang di dalam gereja melakukan kesalahan dengan cara apapun. Lo kalau nggak mau ditegur, hidup di hutan. Nggak ada yang ngomong tuh, nggak ada yang menghakimi. Selama kita hidup di dunia, berhubungan sama manusia, akan ada yang menghakimi. Akan ada yang menegur. Kalau memang kita salah, terima aja. Nah ini hati. Makanya disebut sangat-sangat licik, sangat bengkok dan sudah tercemar. Dan hatinya sudah membatu, desperately wicked, sangat sakit, parah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya pengertian katanya incurable. Tidak bisa disembuhkan. Nah, bagaimana kita boleh menjaga hati kita yang luar biasa jahat menipu seperti itu? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini Tuhan yang ngomong ya saudara. Ayat 10. Aku. Siapa yang dapat mengetahui hati yang sudah menipu, hati yang sudah membatu? Aku, kata Tuhan. Bukan kamu, aku. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Makanya ada lagu bilang, ujilah aku Tuhan, ya kan? Cobalah aku Tuhan, selidiki
batinku dan apa? Mataku selalu kepadamu, kayak begitu. Kalau Tuhan sudah bilang, cuman aku yang bisa tahu apakah hatimu membatu atau sudah benar-benar rusak. Datang sama Tuhan, doa. Betul kata dia, ujilah, cobalah aku Tuhan. Apa benar hatiku ini masih lembut? Apa benar hatiku ini masih sejalan, masih lurus, masih benar di hadapan Engkau? Kalau hatiku sudah makin jauh, tegur aku. Jangan biarkan aku menjauh pelan-pelan daripadamu. Saudara, hati ini gak kelihatan. Hati ini ada di dalam. Jantung, ginjal, usus semua ada di dalam. Saat kita ingin tahu apakah itu semua masih baik atau tidak, itu kita butuh check up. Kita butuh endoskopi. Ada satu alat yang masuk ke dalam. Makanya di dalam ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Itu kata menyelidiki dalam bahasa aslinya mengandung pengertian menusuk, penetrasi ke dalam. Seperti sebuah jarum. Dan dia mencari dengan seksama, saudara. Dalam bahasa Inggris bukan looking, but search. Search itu apa? Kalau ada anak hilang. Kalau ada korban yang hilang. Terus dikerahkan 20-30 orang mencari apa? Kita sudah temukan 500, tinggal satu yang belum ketemu. Itu semua orang mencari, search dengan seksama. Itu proses yang dilakukan oleh Tuhan. Aku yang menyelidiki, aku yang masuk ke hati kamu dan aku akan mencarinya dengan sungguh-sungguh detail benar-benar. Kalau Tuhan sendiri sampai ngomong begitu, hati kita ini hati yang luar biasa menentukan, saudara. Dia bilang, aku yang menyelidiki hati, aku yang penetrasi, aku yang menguji untuk mencari dan menemukan apa yang ada di dalam hatimu. Endoskopi tidak pernah enak. Endoskopi dibius tidak? Bius. Kalau nggak dibius, saat Tuhan bekerja dalam hati saudara, itu gak pernah enak. Apalagi kalau ternyata dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dan dia bilang, Rev, ini ada yang salah dalam hati kamu. Saudara boleh sebut nama saudara sendiri. Tapi saya sebut, Rev, ada yang salah ini. Ada yang harus dibuang. Dan saat ada sesuatu yang dibuang dalam hidup kita, itu akan selalu sakit dan ada luka. Tapi kalau itu tidak benar, salah, itu memang harus dibuang. Karena kalau dibiarkan, itu yang akan menjadi penyakit yang lebih parah lagi, saudara. Dan dia bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Coba lihat dalam bahasa Inggris. I, the Lord, search the heart, and I try the reins. Reins ini dalam bahasa aslinya juga mengandung pengertian pikiran. Ini King James, dalam New King James artinya pikiran. Tapi dalam bahasa asli yang lain, reins itu dalam bahasa Ibraninya artinya adalah seperti tali kekang yang ada di kuda. Lihat saudara, yang Tuhan selidiki hati, yang Tuhan uji adalah pikiran. Pikiran yang adalah seperti tali kekang. Makanya kita selalu dikasih tahu,
hati boleh panas tapi pikiran harus tetap dingin. Saat hati kita panas, karena entah marah atau kekecewaan atau putus asa, ini otak harus benar mikirnya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan karena pikiran yang seharusnya menjadi kekang dari hati kita, dia tidak kuat lagi. Dan Tuhan bilang, aku akan uji pikiran kamu. Aku akan uji itu tali kekang kamu. Apakah dia bisa mengontrol hati kamu? Makanya terlalu banyak orang kecewa dan mundur sama Tuhan. Kenapa? Hati yang kecewa. Dan pikirannya gagal untuk berpikir jernih. Tuhan bilang, aku akan selidiki dan aku akan uji pikiran kamu, tali kekang kamu. Apakah itu masih kuat tidak untuk menguasai hati kamu? Saudara, saya mau tutup dengan satu contoh. Saya ucapkan selamat kepada para pendukung Manchester City yang sudah menang 1-0. Saya nggak tahu pur-purannya berapa ya, atau lek-lekannya. Tapi saat kita main bola. Saat orang main bola, seorang pemain bola, dia akan senang saat bola ada di kakinya. Kenapa? Karena saat bola ada di kakinya, dia akan mengontrol itu bola dan dia juga akan mengontrol itu permainan. Dan semua mata perhatian tertuju kepada dia karena bola ada di kakinya. Tapi ada satu saat, bola itu tidak ada di dalam kakinya. Bola itu tidak di dalam kontrol dirinya. Dan perhatian kamera, perhatian semua penonton tidak lagi kepada dirinya. Ada beberapa pemain bola yang sering marah saat bola tidak ada di kakinya. Dia menggerutu, dia kadang teriak, minta oper sini bolanya. Dia mungkin bilang ke pelatih juga, lihat aku tidak ada yang memberi bola. Tapi tahukah saudara, pemain terbaik di dunia, dia disebut pemain terbaik, bukan saja karena apa yang dia kerjakan saat ada bola di kakinya. Tapi apa yang dia lakukan saat bola tersebut tidak ada di kakinya. Saat bola tidak ada, pemain yang baik, dia akan mencari ruang. Dia akan menciptakan ruang. Untuk apa? Untuk bola itu bisa datang kembali kepada dirinya, atau juga agar bola itu bisa terus melaju dan sampai ke satu tujuan, yaitu gawang. Hidup kita seperti itu kalau saya boleh bandingkan. Kadang hidup itu ada di kontrol kita, seperti bola. Dan kita suka, kenapa? Kita bisa atur, kita bisa arahkan ke mau kemana. Tapi sering juga hidup ini di luar kontrol kita. Apa yang terjadi itu di luar kendali kita. Dan saat hidup di luar kendali kita, tidak sedikit orang yang marah, menggerutu, kecewa, bersungut-sungut. Kenapa? Aku gak mau begini. Aku gak suka. Kenapa? Aku gak bisa atur. Ini semua yang terjadi di dalam hidup aku ini di luar kendaliku. Tapi saudara tahu gak? Tuhan lihat tuh. Semua adegan, semua episode, semua judul, semua season dalam hidup kita Tuhan lihat. Ada saatnya hidup di luar kontrol kita. Tapi Tuhan ingin tahu apa yang kita kerjakan saat hidup itu di luar kontrol kita. Apa yang kita lakukan saat hidup itu tidak sesuai dengan hati kita. Apakah otak kita yang bekerja? Atau kita mau marah, kita mau ngambek. Dan kita berhenti dan kita keluar dari lapangan sepak bola. Enggak Tuhan, aku sudah menyerah. Aku tidak bisa terima ini lagi. Ini terlalu keras.
Tapi apa kamu tetap mau bergerak? Apa kamu tetap mau bekerja? Apa kamu tetap mau mencari ruang, mencari celah, malah menciptakan ruang? Saya selalu suka makanya cerita mengenai Yusuf. Saat hidup dia tidak di dalam kendali dia. Dia tetap menciptakan ruang itu. Dia tidak selalu mengikuti hatinya. Karena hati akan selalu berkata sebaliknya dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi pikiran kita, makanya ada satu ayat yang saya akan jadikan ayat penutup. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Baca bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang kita tidak pernah bisa pahami, itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dari mana? Dari damai sejahteranya Allah. Damai sejahteranya Allah beda. Damai sejahteranya Allah dalam diri Yesus Kristus bisa bikin dia tidur. Walaupun perahunya bergoncang hebat. Tapi tidak ada damai. Murid-murid berteriak-teriak ketakutan. Lupa ada Tuhan padahal di situ. Kamu dekat dengan Tuhan tapi tidak ada damai sejahtera. Itu sama saja. Pikiran dan hatimu tidak ada di dalam pemeliharaan Allah. Makanya ayat ke-8 kita baca. Oleh karena itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah semuanya itu disebut kata aslinya logizomai, inventaris. Artinya apa? Dicari, diambil, terus diinventaris, dimasukkan ke dalam laci-laci atau lemari yang ada di pikiran kita. Bukan saja dipikir, tapi disimpan baik-baik. Itu semua apa? Semua itu. Lebih dari segala dipikirkan. Tapi disimpan baik-baik. Kayak buku akuntansi, dicatat. Debit, kredit, pengeluaran, pemasukan, dicatat semua. Apa? Semua yang baik dipikirkan. Dan ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, yang kamu terima, yang kamu dengar, dan yang kamu lihat padaku. Lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Hati kita memang hati yang jahat, hati yang menipu, hati yang rusak, hati yang sudah tidak bisa diobati. Tapi kalau kita punya damai sejahtera Allah, segala sesuatu bisa berubah. Disebut damai sejahtera Allah yang akan memelihara dan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mau saudara memiliki hati dan pikiran yang dijaga oleh damai sejahtera Allah? Apa yang kamu pelajari, terima, dengar, lakukanlah itu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur sudah menerima firman-Mu. Kami belajar pada pagi hari ini bagaimana jahatnya hati kami dan bagaimana bodohnya kami apabila masih mempercayai hati kami ini. Tapi kami juga belajar hanya satu pribadi yang bisa kami percaya, yaitu Engkau Tuhan. Dan kami juga belajar damai sejahtera dari-Mu bisa memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Biarlah semua firman yang sudah kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi kami mau simpan baik-baik. Dan kami mau miliki itu dan kami mau lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami.
Tiba saatnya kita akan menjalankan kantong persembahan. Nanti para asyir akan menjalankan kantongnya ke masing-masing tempat kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah menguatkan kami, yang sudah menegur kami, yang sudah memberikan kami Tuhan jawaban dari segala masalah yang dihadapi kami. Ajar kami untuk senantiasa menjaga hati kami Tuhan. Supaya Engkau berkenan senantiasa Tuhan untuk memimpin kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Dan kami selalu ada di jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi berkat bagi pekerjaan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Karena Yesus, aku hidup dari Tuhan. Semua berkat-Mu tidak pernah yang meninggalkanku. Aku rindu hari ini memuji-Mu. Orang dunia penuh duka, kecemasan, tiada henti. Tapi aku tak pernah kecewa, karena Yesus hari ini bersamaku. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau menyembah-Mu. Aku suka memuji-Mu. Aku rindu muliakan nama-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Aku mau, aku suka menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita bangkit diri. Nanti saya mengundang Ibu Gembala untuk doa penutup dan doa berkat. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami, saudara-saudara kami yang ada boleh ada bersama-sama beribadah kepadamu,
Kami sudah menyampaikan segala puji-pujian kami kepadamu Tuhan, dan Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami percaya itu semua akan menjadi bekal di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa menguasai hati kami. Tentunya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dengan firman-Mu yang setiap kali kami dengar Tuhan, kami diarahkan selalu kepada hal-hal yang baik dan benar. Tolong Tuhan lembutkan hati kami, sehingga apa yang Engkau perintahkan kepada kami, apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh melakukannya dan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apa artinya kami ya Tuhan tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu, tanpa firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau sampai pagi hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan Yesus. Dengan apa yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik jasmani kami mungkin Tuhan, amat terlebih kerohanian kami Tuhan Yesus. Ya, kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh lebih baik dari kemarin Tuhan. Dan besok pun Tuhan kami boleh lebih baik lagi di hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan sehingga segala sesuatu yang kami rindukan Tuhan, tidak usah kami minta tapi Engkau sendiri yang akan memberikannya. Terima kasih menjadi keyakinan kami Tuhan Yesus. Bahwa kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau pun ada bersama dengan kami Tuhan di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam apapun ya Tuhan Yesus Engkau selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkaulah damai sejahtera kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu. Terima kasih Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Engkau datang kembali. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.